senang sekali dan merasa bangga sekali pada hari ini kami bisa menyambut Ibu Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali beserta jajaran yang sudah selalu menyempatkan waktu untuk hadir ke Kabupaten Badung untuk mengunjungi masyarakat kami, Ibu, dengan membawa oleh-oleh sedemikian banyaknya untuk kader-kader Posyandu kami. Terima kasih, Ibu. Itu yang mohon izin menyampaikan sedikit terkait dengan perubahan pelaksanaan Posyandu yang dulunya Posyandu itu hanya terkait satu pelayanan, yaitu bidang kesehatan. Sekarang sudah berubah menjadi Posyandu 6 standar pelayanan minimal. Apa saja itu, Ibu? Yang pertama jelas kesehatan, yang kedua pendidikan, yang ketiga pekerjaan umum, yang keempat perumahan rakyat, kelima sosial, yang keenam Trantibumlinmas. Posyandu 6 standar pelayanan ini berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2024. Bapak Ibu, kalau melihat dari kedudukan Posyandu yang dulu, kalau dari slide 2 Bapak Ibu bisa baca bahwa Posyandu yang terdahulu itu adalah suatu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang di bawah Dinas Kesehatan, kemudian ada Puskesmas, di tingkat dusun ada Posyandu Kesehatan, Peldumun. Nah, sekarang kedudukannya Posyandu 6 SPM ini sudah berkedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Sehingga Posyandu ini sejajar posisinya kedudukannya bersama dengan RT RW, PKK, Karang Taruna, dan LPM. Yang dulunya UKBM sekarang sudah menjadi lembaga kemasyarakatan desa. Posyandu niki adalah satu perangkat, satu wadah yang di dalamnya isinya adalah masyarakat yang dijadikan kader untuk menyerap aspirasi masyarakat yang lainnya untuk membantu penyediaan data dan kebutuhan serta solusi dari pemerintah. Jadi datanya nih yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau pemerintah desa. Yang membantu siapa? Posyandu. Nah, kemudian ring Posyandu niki wenten api? Wenten pengurus, wenten kader. Kader niki sampun wentene ring Banjar-Banjar. Jadi kalau kita ring pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa kan kader namanya. Pengurus TP Posyandu. Jadi di tahun niki tugas Titiang adalah, karena tugas Titiang adalah TP, tim pembina. Jadi Titiang harus membina. Titiang dibina oleh TP yang di pusat. Titiang juga akan memberikan pembinaan kepada tim pembina yang ada di kabupaten, kecamatan, dan desa. Makanya program Titiang, program unggulan Titiang ring tahun 2026 niki ada namanya membina dan berbagi sekali mungkin. Kalau membina dan berbagi, Titiang rawuh mriki makta titipan gagapan oleh-oleh dari Bapak Gubernur menyapa kader-kader Posyandu. Nah, lalu wenten bina Posyandu niki lebih serius, semacam BIMTEK. Jadi kalau kabupaten dalam setahun niki Titiang berikan kesempatan 2 kali. Jadi pembinaan niki Titiang lakukan untuk TP Posyandu Kabupaten, untuk TP Posyandu Kecamatan, untuk TP Posyandu Desa, dan untuk kader-kadernya supaya punya ilmu yang sama, supaya punya pemahaman yang sama. Kalau Posyandu 6 SPM niki baru berumur 1 tahun. Nah, niki makanya penting bagi Titiang untuk di awal-awal niki memberikan pemahaman dulu. Mangga ibu-ibu uning, apa sih itu Posyandu 6 SPM? Standar pelayanan minimal. Jadi tugas kita niki melayani masyarakat untuk yang paling minimal dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu 6 bidang nikah. Kalau ibu susah ngapalnya, sebut saja P3KTS.
Nah, gitu nggih. Jadi gampang ingatnya. P3KTS. P3-nya nika pendidikan, pekerjaan umum perumahan rakyat. Nika P3. K-nya kesehatan. TS-nya, T-nya Trantibum Linmas. S-nya sosial. P3TS. Dan karena pun yang 6 SPM nika, sesungguhnya kita sebagai warga di desa itu punya kewajiban untuk membantu Bapak Kepala Desa mensukseskan pembangunan. Nah, mungkin caranya bagaimana? Misalnya bidang pendidikan bukanya hari Senin dari jam 10 sampai jam 2. Ada tempatnya di mana, misalnya kayak Wantila niki di hari Senin, wenten pun meja-meja niki, atau kalau Bapak Kepala Desa di setiap banjar bisa upayakan satu ruang saja untuk posyandu. Ada meja-mejanya mereka di situ. Masyarakat ke sana. Lalu bidang pendidikan mereka menyampaikan kepada kadernya. Tapi kalau jam kerja usahakan ada di situ. Atau kalau tidak, masyarakat boleh juga datengin rumahnya. Kalau udah tahu si A misalnya, Bu Luh misalnya nikah urusan pendidikan, datang rumahnya boleh, datang di jam kerja boleh. Jadi menyampaikan, Bu, bagaimana caranya tiang anak tiang mau kuliah niki supaya dapat beasiswa. Catat. Bidang kesehatan kan sampun biasa niki kegiatannya lanjutkan. Bidang sosial misalnya, hari itu ternyata ada seorang istri yang dipukul sampai babak belur oleh suaminya. Ketika kader mengetahui, lapor langsung kepada bidang sosial. Bidang sosial lapor kepada Bapak Kepala Desa. Pak, niki wenten penganiayaan. Nah, nika bisa diambil tindakan langsung. Lapor ke polisi, nanti divisum dan lain sebagainya. Kemudian ada yang Trantibum Linmas. Misalnya niki, ada yang bikin keributan. Itu cepat catat itu lalu laporkan kepada Kepala Desa. Nah, bisa ditangani bersama aparat. Ada Babinsa, Babin Kamtibnas di desa nih Kang. Ada lagi bidang PUPR kayak tadi, ada jalan jebol. Nah, niki di lingkungan Banjar Napi niki. Oh, jalannya jebol. Cepat Bapak Kepala Desa dikasih tahu. Nanti Bapak Kepala Desa lihat, oh ini jalan desa, apa jalan kabupaten, apa jalan provinsi. Nanti beliau akan cepat melapor. Ya, perumahan rakyat juga gitu. Ada masyarakat yang ingin rumahnya direnovasi atau ingin dapat bedah rumah. Jadi lihat nanti kalau Bu yang ngelah rumah niki dados nunas bedah rumah. Jadi diverifikasi, lihat mereka. Jangan sampai disuruh memperbaiki pondoknya yang di kebun. Nih, tan nika memang untuk rumah tinggal. Sampah organiknya ibu-ibu jangan pernah keluar dari rumah masing-masing. Dimanapun dihasilkan sampah organik, selesaikan di situ. Caranya napi organik yang basah, yang di dapur niki, sisa makanan, sisa-sisa ngolah makanan nih Kang ya. Nika kalau masih ada binatang peliharaan kan bisa direbus samaan dengan makanannya nih Kang. Tapi kalau tidak pakai komposter. Nah, komposter nih kan nanti di itu masukkan saja di situ. Nanti kalau punya ekoenzim atau air gula boleh juga gitu. Nanti dia akan merembes sendiri. Airnya nih kan bisa menyuburkan tanah. Nanti kalau sudah airnya keluar, ampasnya juga taruh aja di tanah. Dia akan kembali ke alam. Jangan dibuang malah busuk dan bau. Jangan pernah bawa keluar lagi. Kedepannya setiap dari kita, walaupun diminta, masih ada yang minta, jangan, saya akan kelola sendiri. Bikinin tebe modern di rumah. Kalau yang masih punya tebe yang alami di belakang rumah, nggak apa-apa, buang di situ, tapi yang rapi. Gali tanah sedikit, tanam dia di situ, tumpuk lagi dengan tanah, aman dia gitu. Jadi belajar kita perencanaan sehat. Jadi semua itu kita rapi dan bersih terhadap lingkungan kita.